Pernah nggak lu ngerasa snack favorit lu rasanya nggak seenak dulu? Atau sabun cuci lu sekarang jauh lebih encer, padahal harganya tetap sama? Hati-hati, lu mungkin bukan lagi bayar buat kualitas, tapi lu lagi dirampok secara halus lewat fenomena skimflation. Kalau shrinkflation bikin ukurannya mengecil, skimflation jauh lebih jahat. Ukurannya sama, tapi bahan bakunya diganti dengan sampah murahan. Hari ini, kita bongkar kiamat kualitas yang sedang terjadi di depan mata kita. Dan kenapa industri global lebih memilih merusak kesehatan lu daripada kehilangan margin keuntungan mereka. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah realita pahit yang seringkali ditutup-tutupi oleh iklan-iklan manis di luar sana. Masalah ekonomi bukan cuma soal harga yang naik, tapi soal nilai yang hilang. Kalau lu ngerasa konten seperti ini penting untuk membuka mata lebih banyak orang, tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, dan share video ini. Dukungan kecil dari lu adalah amunisi buat gua untuk terus riset dan membongkar sistem yang merugikan kita semua. Mari kita masuk ke babak pertama. Apa itu skimflation? Perampokan di balik layar. Selama ini kita semua ketakutan dengan yang namanya inflasi, kenaikan harga barang yang bikin uang kita makin gak ada harganya. Kita juga sudah mulai waspada dengan shrinkflation, di mana ukuran ciki yang kita beli makin mengecil atau isi deterjen yang makin berkurang, sementara bungkusnya tetap besar. Tapi ada monster yang jauh lebih licik, lebih sunyi, dan lebih mematikan, yang sekarang sedang bersembunyi di gerak-gerak supermarket tempat lu belanja setiap hari. Namanya adalah skimflation. Secara harfiah, skim berarti pelit atau menghemat secara berlebihan. Jika inflasi merampok lu secara terang-terangan lewat label harga dan shrinkflation merampok lu lewat ukuran, maka skimflation adalah perampokan terhadap nilai dan integritas sebuah produk. Ini adalah strategi curang perusahaan untuk menjaga angka di label harga tetap sama, agar lu nggak kabur. Tapi di saat yang sama, mereka menyunat kualitas bahan bakunya habis-habisan. Mereka bertaruh bahwa lu sebagai konsumen terlalu sibuk atau terlalu tidak peduli untuk menyadari bahwa mentega di biskuit U sudah diganti dengan lemak nabati murah yang bikin tenggorokan serak. Kenapa ini disebut perampokan di balik layar? Karena perusahaan tahu psikologi manusia. Kita sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Kalau harga sabun cuci piring lu naik dari 15.000 ke 20.000, lu bakal protes atau pindah merek. Tapi kalau harganya tetap 15.000, namun formulanya dibuat lebih encer sehingga lu harus pakai 2 kali lebih banyak untuk membersihkan piring yang sama, kebanyakan dari kita nggak akan sadar dalam waktu singkat. Padahal, secara teknis lu sedang membayar lebih mahal untuk performa yang lebih rendah. Lu lagi dipaksa beli lebih sering karena barangnya nggak lagi bekerja seefektif dulu. Inilah kiamat kualitas. Perusahaan bukan lagi berlomba-lomba memberikan yang terbaik buat lu, tapi mereka berlomba-lomba melihat seberapa banyak mereka bisa mengurangi bahan tanpa membuat lu berhenti membeli. Mereka memotong biaya di setiap sudut yang tidak terlihat oleh mata telanjang, staf layanan pelanggan yang diganti robot bodoh, bahan pakaian yang makin tipis sampai gampang robek, hingga rasa makanan yang makin hambar karena bumbu aslinya dikurangi. Kita sedang memasuki era di mana apa yang lu bayar bukan lagi apa yang lu dapatkan. Skimflation adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan konsumen. Dan yang paling menyedihkan, sistem ini sudah dianggap normal dalam dunia bisnis modern atas nama pertumbuhan laba yang tak terbatas. Hari ini kita harus bangun, karena jika kita terus diam, kita akan berakhir membayar harga premium untuk sampah berkualitas rendah yang dibungkus dengan plastik yang terlihat mewah. Food sabotage, ketika makanan kita menjadi racun untuk profit. Dari semua bentuk skimflation, bagian inilah yang paling berbahaya, paling merusak, dan paling menjijikan. Food sabotage. Ini bukan cuma soal rasa makanan yang jadi kurang enak, bro. Ini tentang bagaimana demi mengejar laba di tengah biaya produksi yang terus naik, produsen makanan secara sengaja mengganti bahan baku berkualitas tinggi dengan alternatif yang lebih murah, seringkali kurang bergizi, dan bahkan berpotensi merusak kesehatan kita dalam jangka panjang. Mereka tidak menaikkan harga di depan mata, tapi mereka menyunat nutrisi dan kualitas gizi dari piring kita. Pernahkah lu merasa kalau roti tawar sekarang teksturnya lebih rapuh dan rasanya hambar? Atau es krim yang lu beli rasanya lebih mirip es batu dan sirup daripada susu asli?
Itu bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari penggunaan bahan pengisi atau fillers yang masif. Susu segar diganti dengan campuran susu bubuk dan air atau krimer nabati. Mentega asli dari lemak susu diganti dengan minyak nabati terhidrogenasi atau trans fat yang terbukti berbahaya bagi jantung. Daging olahan dicampur dengan tepung sagu atau serat protein kedelai dalam jumlah yang tidak wajar. Yang lebih parah lagi adalah penggunaan perasa, pewarna, dan pemanis buatan secara berlebihan. Ketika bahan baku alami yang mahal dikurangi, rasanya tentu saja akan hambar. Untuk menutupi kehampaan ini, laboratorium kimia perusahaan menciptakan flavor enhancers dan artificial sweeteners yang menipu lidah kita agar tetap merasa enak. Lu mengira lu makan buah, padahal lu cuma makan gula dengan perasa buah sintetis. Lu mengira lu makan daging, padahal lu cuma makan campuran protein tekstur dengan perasa daging buatan. Ini adalah bom waktu kesehatan. Kita secara tidak sadar mengkonsumsi bahan-bahan kimia yang memicu berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, hingga masalah pencernaan dan hormon. Ini bukan sekedar penghematan, ini adalah pengkhianatan terhadap kesehatan konsumen. Perusahaan-perusahaan ini tahu betul apa yang mereka lakukan. Mereka memiliki tim ilmuwan pangan yang bekerja keras untuk mencari titik optimal di mana mereka bisa mengurangi kualitas bahan baku sampai batas maksimal tanpa membuat konsumen langsung protes. Mereka memprioritaskan garis bawah mereka atau profit mereka di atas kesejahteraan lu. Dan paling ironisnya, kita seringkali menjadi korban ganda. Kita membayar harga yang sama atau bahkan lebih mahal untuk makanan yang sekarang jauh lebih rendah gizinya. Kemudian, kita harus membayar biaya kesehatan yang jauh lebih mahal di masa depan karena penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi makanan-makanan berkualitas rendah ini. Di era food sabotage ini, membaca label komposisi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Karena jika lu tidak waspada, piring lu mungkin bukan lagi berisi makanan, melainkan racun yang disajikan dengan senyum dan kemasan yang menipu. Kiamat layanan. Lu bayar mahal buat antrean panjang. Pernahkah lu merasa kalau sekarang, untuk mendapatkan hak lu sebagai pelanggan, lu harus berjuang seperti sedang ikut uji nyali? Lu sudah bayar biaya admin bank setiap bulan. Lu bayar tagihan internet tepat waktu. Lu bayar asuransi yang mahal. Tapi, begitu ada masalah, lu dihadapkan pada tembok raksasa yang bernama efisiensi perusahaan. Inilah sisi gelap skimflation di sektor jasa. Kiamat layanan. Dulu, ketika kita menghadapi masalah, kita bisa berbicara dengan manusia. Ada customer service yang punya empati, yang bisa memberikan solusi nyata. Tapi sekarang, perusahaan memangkas ribuan staf mereka demi menghemat biaya dan menggantinya dengan AI atau chatbot bodoh yang hanya bisa memberikan jawaban template. Lu dipaksa berputar-putar dalam labirin digital yang gak ada ujungnya, sementara masalah lu tetap gak selesai. Perusahaan sengaja membuat proses komplain menjadi sangat sulit agar lu lelah sendiri dan akhirnya menyerah. Lu bayar untuk sebuah layanan, tapi lu justru dapat kerja bakti untuk mengurus masalah lu sendiri. Skimflation layanan ini juga merambah ke dunia fisik. Lu pergi ke restoran mewah, tapi jumlah pelayannya dikurangi setengah. Akibatnya, makanan lu datang dingin dan meja lu nggak dibersihkan. Lu pergi ke hotel bintang 5, tapi sekarang nggak ada lagi staf yang membawakan tas lu. Bahkan prosedur check-in pun harus lu lakukan sendiri lewat mesin kaku. Mereka menyebutnya inovasi mandiri atau self-service. Tapi jujur saja, itu hanyalah bahasa halus korporasi untuk memindahkan beban kerja karyawan mereka ke tangan lu, tanpa mengurangi sedikit pun harga yang harus lu bayar. Bahkan, di dunia transportasi lu bisa merasakan betapa parahnya penurunan kualitas ini. Lu bayar biaya layanan aplikasi yang terus naik, tapi kualitas kendaraan makin gak terawat, AC yang gak dingin, dan keamanan yang makin meragukan karena sistem pengawasan driver diperlonggar demi menekan biaya operasional. Perusahaan-perusahaan ini sedang melakukan perjudian besar. Mereka ingin tahu seberapa buruk layanan yang bisa mereka berikan sebelum lu benar-benar berhenti berlangganan. Inilah yang paling menyakitkan dari skimflation layanan. Mereka mencuri waktu lu. Waktu yang lu habiskan untuk mengantri, waktu yang lu buang untuk menunggu jawaban email yang tak kunjung datang, dan waktu yang lu korbankan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh sistem mereka.
Waktu adalah satu-satunya aset yang nggak bisa lu beli kembali. Dan perusahaan-perusahaan ini merampoknya dari lu setiap hari hanya agar laporan keuangan mereka terlihat hijau di mata investor. Lu bukan lagi dianggap sebagai tamu atau pelanggan yang harus dihormati. Lu hanyalah angka di sebuah layar yang harus diperas seefisien mungkin. Saatnya lu sadar, kalau layanan yang lu dapatkan makin ampas, itu bukan karena kebetulan, tapi karena lu memang sedang sengaja ditelantarkan demi laba mereka. Dulu, ketika orang tua atau kakek nenek kita membeli sebuah barang, entah itu kulkas, mesin cuci, atau bahkan sebuah obeng, mereka menganggapnya sebagai sebuah investasi. Mereka membelinya sekali, dan barang itu akan setia menemani keluarga selama puluhan tahun. Tapi sekarang, coba lu perhatikan barang-barang di rumah lu. Kenapa mesin cuci baru lu sudah berisik setelah 1 tahun? Kenapa bodi mobil sekarang kalau ditekan sedikit saja sudah penyok? Kenapa baju yang baru 3 kali cuci sudah melar dan pudar warnanya? Inilah wajah skimflation pada barang fisik, sebuah pengkhianatan terhadap material. Perusahaan sekarang tidak lagi menggunakan material yang terbaik. Mereka menggunakan material yang paling murah yang bisa diterima. Komponen mesin yang seharusnya terbuat dari baja atau kuningan agar tahan gesekan, sekarang diganti dengan plastik atau polimer murahan. Mereka menyebutnya teknologi ringan atau material ramah lingkungan. Tapi sebenarnya itu hanyalah cara untuk memangkas biaya produksi secara besar-besaran. Masalahnya material murah ini punya batas usia yang sangat pendek. Akibatnya, barang yang lu beli bukan lagi sebuah aset, melainkan sampah yang sedang menunggu waktu untuk dibuang. Lebih jahatnya lagi, skimflation ini berjalan beriringan dengan planned obsolescence atau keusangan terencana. Perusahaan mendesain barang sedemikian rupa sehingga mustahil atau sangat mahal untuk diperbaiki. Jika satu komponen plastik kecil di dalam blender lu patah, lu nggak bisa cuma ganti komponen itu. Lu harus ganti 1 unit mesinnya. Atau lu bakal dibilang kalau biaya servisnya hampir sama dengan harga beli baru. Ini adalah skenario yang sudah diatur. Mereka ingin lu terus-menerus berada dalam siklus belanja. Lu dipaksa untuk terus mengeluarkan uang hanya untuk mempertahankan fungsi dasar di hidup lu. Ini adalah perampokan terhadap daya beli kelas menengah. Lu bekerja keras berbulan-bulan untuk membeli sebuah gadget atau alat rumah tangga, tapi nilainya langsung terjun bebas dalam waktu singkat karena kualitasnya yang ampas. Kita telah kehilangan kemampuan untuk mewariskan barang. Dulu, jam tangan atau kamera bisa diwariskan ke anak cucu. Sekarang, gadget yang lu beli hari ini kemungkinan besar sudah jadi rongsokan elektronik dalam 5 tahun ke depan. Skimflation pada barang fisik ini menciptakan masyarakat konsumtif yang dipaksa boros. Kita dipaksa untuk selalu membeli yang baru, bukan karena kita ingin gaya, tapi karena barang lama kita memang sudah tidak layak pakai karena materialnya yang disunat. Kita tidak lagi memiliki barang, kita hanya menyewa waktu pakai dari produk-produk sampah yang dibungkus dengan desain minimalis dan iklan yang terlihat futuristik. Saatnya kita sadar, kalau barang lu gampang rusak, itu bukan karena lu kurang apik merawatnya, tapi karena sejak dari pabrik, barang itu memang sudah diprogram untuk mengkhianati lu. Menjadi konsumen yang melawan, rebut kembali kedaulatanmu. Setelah kita membongkar semua kelicikan skimflation, mulai dari makanan yang disabotase nutrisinya, layanan yang dipangkas stafnya, hingga barang fisik yang didesain untuk jadi sampah, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya bisa mengeluh sambil terus mentransfer uang kita ke mereka? Jawabannya, tidak. Kita punya senjata paling mematikan yang sangat ditakuti oleh korporasi manapun, yaitu kedaulatan dompet. Perusahaan hanya akan berubah jika mereka merasa terancam secara finansial. Jika kita diam, mereka akan terus menyunat kualitas sampai batas yang tak masuk akal. Langkah pertama untuk melawan adalah dengan menjadi konsumen yang skeptis. Berhentilah menjadi pengikut buta sebuah brand. Loyalitas lu adalah komoditas berharga. Jangan berikan secara gratis kepada perusahaan yang jelas-jelas sudah mengkhianati kualitas produknya. Mulailah membaca tabel komposisi dan spesifikasi material dengan teliti. Jika lu menemukan produk favorit lu formulanya berubah menjadi lebih buruk atau barang elektronik yang lu beli rusak dalam waktu yang tidak wajar, suarakan. Di era digital ini, satu ulasan jujur yang viral jauh lebih ditakuti daripada komplain resmi ke layanan pelanggan. Gunakan media sosial lu untuk mengedukasi orang lain agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Langkah kedua,
dukunglah integritas. Di tengah kiamat kualitas ini, masih ada produsen, terutama UMKM dan merek lokal yang masih memegang teguh kualitas. Karena mereka membangun bisnis dengan nama baik, bukan sekedar angka di bursa saham. Memang harganya mungkin sedikit lebih mahal, tapi hitunglah secara jangka panjang. Lebih baik lu beli biskuit seharga 20.000 yang menggunakan mentega asli dan bahan alami, daripada beli biskuit 10.000 yang isinya hanya tepung dan lemak trans yang bakal bikin lu bayar biaya rumah sakit jutaan rupiah di masa depan. Lebih baik beli baju dari penjahit lokal dengan bahan kain yang solid daripada fast fashion yang sekali cuci langsung melar. Beli sedikit, tapi beli yang terbaik. Langkah ketiga, terapkan prinsip repair over replace atau perbaiki sebelum ganti. Lawan strategi planned obsolescence mereka dengan cara belajar memperbaiki barang-barang sederhana sendiri atau dukung tukang servis lokal. Dengan memperpanjang usia pakai sebuah barang, lu sedang melakukan aksi protes nyata terhadap budaya buang sampah yang mereka ciptakan. Jangan biarkan mereka mendikte kapan lu harus mengeluarkan uang lagi. Terakhir, kita harus menuntut transparansi. Kita butuh regulasi yang lebih ketat tentang pelabelan produk. Perusahaan harus diwajibkan memberikan peringatan jika mereka melakukan perubahan formula yang menurunkan nilai nutrisi atau kualitas material secara signifikan, tapi sebelum hukum itu ada, kitalah hukumnya. Setiap rupiah yang lu belanjakan adalah sebuah suara yang lu berikan. Apakah lu memberikan suara untuk perusahaan yang jujur, atau lu memberikan suara untuk para perampok kualitas? Ingat bro, pasar tidak akan pernah peduli pada tangisan kita, tapi pasar akan bertekuk lutut pada keputusan kita untuk berhenti membeli. Mari kita buat kualitas menjadi standar lagi, bukan lagi sebuah kemewahan. Saatnya kita berhenti jadi sapi perahan dan mulai jadi tuan atas setiap sen yang kita hasilkan. Pesan moral yang ingin gua sampaikan hari ini adalah, jangan pernah menukar kesehatan dan harga dirimu dengan label harga yang murah. Kita sedang hidup di dunia yang berusaha meyakinkan kita bahwa kualitas itu tidak penting selama tampilannya terlihat bagus di layar HP. Tapi ingat, apa yang lu masukkan ke tubuhmu dan apa yang lu bawa ke dalam rumahmu adalah fondasi dari kualitas hidupmu yang sebenarnya. Jangan biarkan korporasi raksasa mendikte standar hidupmu hanya demi laporan laba mereka. Lu adalah pemegang kendali, setiap rupiah yang lu simpan atau lu belanjakan adalah bentuk perlawanan atau dukungan. Pilihlah untuk mendukung kejujuran. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Dukungan lu lewat like, komen, dan subscribe bukan sekadar angka bagi gua, tapi sinyal bahwa masih banyak orang yang peduli pada kebenaran. Bagikan video ini karena mungkin satu share dari lu bisa menyelamatkan kesehatan atau dompet orang lain. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tetap kritis, tetap waspada, dan jangan mau jadi sapi perahan sistem. Gua pamit, sampai jumpa di video berikutnya untuk membongkar realita lainnya. Kita gas!